Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainab. Saya dari kelas A, S1 Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang formulasi sediaan emulsi yang saya akan buat. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang formulasi sediaan emulsi itu apa. Nah, emulsi itu berasal dari kata emulgeo yang artinya menyerupai milk dan berwarna putih. Emulsi itu terdiri dari dua fase. Terus emulsi itu sediaan yang mengandung cairan obat yang terdispersi dalam cairan pembawa yang distabilkan dengan zat pengemulsi yang cocok. Kalau menurut Farmakope edisi 4, emulsi itu sistem dua fase yang salah satu cairannya terdispersi dalam cairan lain dalam bentuk tetesan kecil. Nah, bisa dilihat di slide berikutnya apa itu emulsi yang lebih lengkapnya lagi. Pada formulasi baku yang diambil dari jurnal Stabilitas Fisik Emulsi Ganda Virgin Coconut Oil atau VCO menggunakan Elmugaltor, Span 80 dan Twin 40. Penulisnya yaitu Yandi Sukri, Frevtinasari dan Siti Zahliato. Dan ini formulasi bakunya bisa dilihat. Virgin coconut oil sebagai zat aktif, twin dan span sebagai emulgator, sakarin sebagai pemanis, perasa jeruk sebagai perasa, pewarna orange sebagai pewarna, dan aquades sebagai pelarut. Virgin coconut oil merupakan minyak kelapa murni yang terdiri dari daging kelapa segar yang diolah dalam suhu rendah atau tanpa melalui pemanasan, sehingga kandungan yang penting dalam minyak tetap dapat dipertahankan. Minyak tersebut memiliki kandungan asam laurat sebagai lemak jenuh dengan kadar yang sangat tinggi, yaitu 50,5%. Asam lemak ini mudah diserap oleh tubuh karena ukuran molekulnya tidak terlalu besar seperti pada asam lemak rantai panjang menurut Anonim 2016. Kandungan minyak ini memberikan banyak manfaat bagi kesehatan, diantaranya radang tenggorokan, infeksi, dan memperbaiki proses metabolisme tubuh menurut Anonim 2015. Assaja telah melakukan studi tentang formulasi awal virgin coconut oil dalam bentuk sirup emulsi tunggal minyak dalam air dengan memodifikasi hidrofilik, lipophilic balance atau HLB dalam 3 formulasi, yaitu HLB 10, 11, dan 12 dengan menggunakan Elmugaltor Span 60 dan Twin 80, namun emulsi yang dihasilkan masih belum stabil. Untuk itu dicoba dengan dikembangkan menjadi sediaan sirup emulsi ganda A per M per A virgin coconut oil dengan harapan bisa dihasilkan emulsi yang lebih stabil, memberikan bau rasa yang lebih menyenangkan, serta memiliki absorpsi dan bioavailabilitas yang baik sehingga lebih menguntungkan. Twin 40 merupakan
pengemulsi minyak dalam air untuk digunakan dalam perawatan kulit, perawatan rambut, dan kosmetik dekoratif. Span 80 atau nama lain dari sorbitol mono yang berbentuk cairan kental seperti minyak jernih, kuning, bau asam, lemak khas, mudah larut dalam air, dalam etanol 90%, sukar larut dalam parafin cair dan dalam minyak biji kapas. Sakarin sebagai pemanis yaitu sekitar 350 kali kemanisannya terhadap sukrosa. Angka perbandingan ini berdasarkan nilai ambang Batch. Pada tingkat pemakaian yang normal, kemanisan sakarin hanya sekitar 150-200 kali kemanisan sukrosa. Nah, pada literatur reformulasi yang diambil dari jurnal yang berjudul Formulasi Emulsi Minyak Ikan Gurame sebagai Suplemen Makanan. Penulisnya yaitu Yulianto Nugroho dan Swandari. Jurnal ini melakukan penelitian terhadap uji stabilitas fisik sediaan emulsi minyak ikan gurame. Dilakukan penelitian terhadap 3 formulasi dengan konsentrasi twin dan span yang berbeda. Nah, formulasinya bisa dilihat di slide. Ada minyak ikan gurame, twin 80, span 80, aspartam, perasa jeruk, pewarna oranye, santam gum, dan aquades. Minyak ikan gurame mempunyai karakteristik yang sangat khas, terutama pada bau dan rasa yang tidak menyenangkan. Nah, pada penelitian ini bertujuan untuk membuat suatu sediaan emulsi minyak ikan ini yang enak dan disukai oleh orang serta mengetahui stabilitasnya. Penelitian ini membuat 3 buah formulasi emulsi yang tiap formulanya dibedakan dalam jumlah emulgatornya. Yang emulgator yang digunakan itu yaitu 3,6 dan 0,4 mg, 8,9 dan 1,1 mg, serta 12,5 dan 1,5 mg. Dalam pengambilan ekstrak dari minyak ini terdapat beberapa metode yang digunakan, salah satunya yaitu metode rendering. Rendering ini merupakan teknik pengambilan minyak ikan dengan cara pemanasan. Nah, lebih lengkapnya bisa dibaca di slide berikutnya. Dari jurnal formulasi emulsi minyak ikan gurame ini menunjukkan formulasi yang baik yaitu formulasi 1 karena mempunyai hasil stabilitas yang baik di mana tidak terpisahnya fase air dan fase minyak setelah pengocokan. Nah, formulasinya sebagai berikut bisa dilihat di slide ini. Khasiat dari minyak gurame ini yaitu sebagai zat aktif, twin 80 emulgator, span 80 emulgator, aspartam sebagai pemanis, perasa jeruk sebagai perasa, pewarna oranye FDC sebagai pewarna, santan gum sebagai pengental, dan aquades sebagai pelarut. Nah, reformulasi yang saya kembangkan yaitu virgin coconut oil, ada twin, span 80, aspartam, perasa jeruk, pewarna oranye, santan gum, aquades. Virgin coconut oil sebagai zat aktif, twin dan span sebagai emulgator, aspartam sebagai pemanis, perasa jeruk sebagai perasa, pewarna oranye FDC sebagai pewarna, santan gum sebagai pengental, dan aquades sebagai pelarut. Alasan penggantian bahan.
Alasan minyak ikan gurame diganti virgin oil karena mempunyai karakteristik yang sangat khas, terutama pada bau dan rasa. Agar dapat menutupi rasa, maka dipilihlah sediaan emulsi dengan tujuan agar dapat menutupi rasa dan bau yang tidak menyenangkan. Alasan Twin 40 diganti dengan Twin 80 karena nantinya akan berpengaruh pada stabilitas fisik emulsinya nanti, menurut Anonim 2013. Alasan sakarin diganti dengan aspartam karena ditakutkan akan memiliki efek karsinogenik atau akan membuat kanker. Tetapi penelitian Food and Drug Association atau FDA menyatakan sakarin aman bagi penyandang diabetes. Lebih dari itu, penggunaannya pada bayi, anak-anak, dan ibu hamil harus dibatasi. Aspartam berbeda dengan pemanis buatan yang lain. Aspartam tidak dapat digunakan pada makanan atau minuman yang bersuhu tinggi. Headline menuliskan bahwa aspartam lebih manis 200 kali dibandingkan dengan gula asli. Aspartam adalah suatu zat dari beberapa kelas bahan kimia berbeda yang berinteraksi dengan reseptor rasa sehingga menimbulkan rasa manis 30-1300 kali melebihi sukrosa tanpa kalori atau rendah kalori menurut Revivo 2014. Aspartam lebih baik dari pemanis alami karena pemanis alami bersifat hidroskopis. Menurut EKS 2014, aspartam dipilih karena sebagai pemanis karena memiliki kemanisan 180-200 kali lebih manis dari gula sehingga jumlah aspartam yang dibutuhkan hanya sedikit dibandingkan jika menggunakan gula sebagai pemanis menurut Melissa 2008. Penambahan santan gum karena termasuk emulgator hidrokoloid yang membentuk emulsi tipe M/A dan digunakan secara luas untuk formulasi sediaan topikal dan oral. Santan gum bersifat tidak toksik, dapat bercampur dengan banyak bahan-bahan farmasetika, serta mempunyai stabilitas dan viskositas yang baik pada rentang pH dan suhu yang luas, menurut Rowe DKK 2009. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.